Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi dengan saya Madu Wanahla Wonosobo. Oke teman, kali ini kita akan berbagi bagaimana kita merawat budidaya lebah. Jadi dalam kita budidaya lebah itu tidak hanya kita pasang kotak atau beli kotak, beli koloni, langsung ditaruh nanti tunggu tahu-tahu sudah ada isinya, ada madunya. Tidak seperti itu. Sebetulnya cukup sederhana, tidak perlu banyak mengeluarkan modal tentunya bagi saya ya yang pemula. Kalau yang sudah banyak-banyak ratusan kotak, tentunya modalnya juga besar. Tapi untuk budidaya lebah itu sendiri bisa dimulai dari sekecil mungkin, 1 kotak, 2 kotak, 5 kotak, bahkan sedikit, hanya kotak kosong saja bisa. Contohnya seperti saya, dulu saya pas awal budidaya lebah itu cuma punya 2 kotak saja, tapi sering mencari referensi, tanya-tanya ke teman-teman. Ternyata dengan berjalannya waktu, tambah ilmunya juga, tambah pengalaman secara praktek, pengalaman sendiri. Oke teman, nah, kita perhatikan ya, untuk budidaya lebah setelah kita pasang kotak atau kotak sudah ada isinya maupun kotak jebakan, itu kita pantau ya. Kita pantau, kita lihat sekelilingnya, sekeliling sekitarnya kita lihat, selain kita memperhatikan vegetasi alam dan juga tempat-tempat harus bersih. Nah, tempat-tempat juga harus bersih. Pokoknya yang jelas kita rawat, kita pantau setiap hari. Walaupun lebah itu, kalau lebah apis cerana ya, kita tidak ngasih makan, karena saya memang tidak pernah ngasih makan lebah ya, karena lebah saya kan lebah apis carana, jadi liar cari sendiri. Nah itu juga tetap harus kita pantau. Nah, ini adalah salah satu kelalaian saya teman, tidak sebagai sebagai contoh ya, jadi sebagai contoh buat teman-teman, ini adalah kelalaian saya, ini ada 2 bulan tidak terpantau. Karena maklum kesibukan saya juga ada kesibukan lain, salah satunya ternak kambing juga, ini baru memulai, jadi waktunya agak tersita di situ, jadi kurang terpantau. Nah, kemarin saya baru mau rencana bikin bikin ini tiang penyangga yang bagus, pakai paralon, pakai besi. Nah, hari ini saya coba cek, mau saya bersihkan, mau saya lihat, karena 2 bulan tidak terpantau, akhirnya ini teman-teman, ini adalah tiang penyangga yang saya buat sangat sederhana mungkin, dari kayu, saya tumpangi palangan, terus saya kasih kotak. Karena ini tidak terpantau, maka sering dimakan rayap. Nah, ini coba nih lihat. Nah, ini lapuk dan juga dimakan rayap, ini bolong-bolong. Awalnya tadinya gini. Nah, ini bolong-bolong dimakan rayap. Pada akhirnya kotaknya juga terpental. Nah, otomatis ini dimakan rayap, ini ambruk. Ambruk seperti ini tadi. Terus kotaknya sendiri itu, teman-teman. Nah, itu bawah itu sudah tergeletak di situ. Nah, itu semoga lebahnya masih ada. Tapi saya lihat tadi masih sliveran, lebahnya masih sliveran. Jadi mudah-mudahan nggak kabur. Nanti kalau memang lebahnya belum kabur, kita tempatkan di tempat yang agak aman, kita benahi, pasti dalamnya berantakan, teman. Oke, disitulah termasuk salah satu kita harus dijaga ya. Kita pantau minimal itu seminggu sekali, kita lihat minimal seminggu sekali itu kita cek. Harusnya ini bersihkan ini, karena 2 bulan tidak terpantau, jadi rumputnya banyak. Ini sebetulnya pakai kayu, kalau kita milih kayu yang agak awet seperti kayu cengkeh atau kayu apalah, kayu yang awet lah, mungkin ya di daerah luar Jawa ada banyak sekali kayu awet, kayak kayu ulin, kayu yang lain yang jelas awet. Tapi tetap aja tidak recommended ya teman-teman, karena bagai seawet apapun, kalau kayu tetap pasti dimakan rayap. Mungkin bisa kita akali dengan kita bungkus plastik atau ban mungkin ya. Nah, bawahnya itu lebih lumayan lah, lebih awet.
Tapi karena untuk seperti saya modal-modal tipis, jadi ya pakai kayu, ya pakai kayu. Nah, ini sebetulnya kemarin sudah saya siapkan paralon, saya siapkan besi, baru aja kemarin saya masukkan di tukang las karena saya tidak bisa ngelas sendiri atau apa, enggak punya alatnya tukang las, jadi saya masukkan ke tukang las untuk membuat palangannya seperti ini. Rencana saya bikin pakai besi dan ininya pakai peralon, nanti ada tempat airnya. Sudah saya rencanakan dan sudah saya lakukan tapi belum jadi. Nah, tahu-tahu saya cek sudah seperti ini kondisinya. Nah, ini sebagai salah satu contoh kelalaian saya ya. Semoga tidak terjadi pada teman-teman. Harus dipantau terus. Ini padahal koloni yang lumayan besar. Jadi sudah produktif, sudah menghasilkan madu. Sayang sekali itu teman-teman. Coba lihat kotaknya gelimbang seperti itu. Nah, semoga aja kotaknya lebahnya masih hinggap di situ, tidak kabur. Nanti pertama kita akan selamatkan dulu kotaknya, terus kita akan sisirannya. Pastikan berantakan teman-teman, bau di dalamnya itu pasti berantakan ya. Saya lihat masih berseliweran lebah ya. Semoga tidak kabur ratunya. Nah, ya, mari kita ambil teman, kita selamatkan. Kita selamatkan. Ya, alhamdulillah kayaknya masih ada teman-teman. Dah. Alhamdulillah teman-teman, ini ternyata kalau lebahnya masih ada, ratunya insya Allah juga masih ada. Pertandanya kalau lebahnya masih seperti ini, berarti ratunya juga masih ada di situ. Nah, coba teman-teman lihat, ini berantakan sekali. Ini sisirannya sudah nggak ada, sisirannya semua sudah jatuh karena memang terguling di sana ya. Nah, kita langkah pertama akan kita benahi dulu sisirannya, kita benahi, kita sambungkan, nanti biar dia sendiri yang akan menyambungkan. Semoga tidak stres, lebahnya tidak pindah. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi pada intinya kita budidaya lebah itu tetap harus kita rawat sesering mungkin, minimal 1 minggu ya, harus kita cek, kita lihat, karena selain ininya juga rapuh, nanti di dalamnya juga banyak sekali hama. Salah satunya hama yang seperti laba-laba itu, tapi bentuknya kayak sampah, kayak gundukan sampah, ranting-ranting kering itu adalah, itu bisa memakan ini lebah. Kalau koloni masih kecil bisa habis koloninya, tapi kalau koloni sudah besar kayak gini ya enggak, tapi kan tetap aja mengganggu. Oke teman, pada intinya itu harus kita rawat yang sebagus mungkin. Insya Allah kalau kita berangkat dari hobi, kita budidaya, dan kita senang dengan apa yang kita jalani, insya Allah nanti juga akan menghasilkan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada kita. Jadi, tapi kalau kita asal-asalan, ya itu contohnya tadi, kelalaian saya itu termasuk asal-asalan itu. Kelalaian 2 bulan nggak dicek, akhirnya tiang penyangganya kena rayap, dimakan rayap, jatuh, terguling. Ini masih untung teman, ini nggak pergi, jadi masih lumayan lah. Dan ini juga tidak recommended, ini tiang penyangganya ini juga sama aja, besok akan kita ganti semua. Sudah saya siapkan sekalian, besok saya tunjukkan untuk cara buat tiang penyangga yang aman, tidak terlalu mahal, dan juga anti rayap, anti semut. Di dalamnya nanti bisa diisi air atau oli bekas. Oke teman, yang belum subscribe dulu, di like, subscribe, komen, insya Allah saya jawab sebisa saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.